Inspektur Apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada Inspektur Apel. Laporan kepada Inspektur Apel. Dan seluruh peserta apel pada pagi hari ini, tentu selaku insan manusia kita tidak henti-hentinya, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, kita syukuri bersama. Mudah-mudahan dengan bersyukur senantiasa kita diberikan kesehatan, karena ini masih pandemi. Saya mohon yang pertama untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri dan selalu disiplin dan konsisten untuk menjalankan prokes, karena hanya dengan jalan itu upaya kita untuk bisa menghadapi pandemi ini, agar kita segera bisa keluar dari pandemi. Nah, pagi hari ini yang berbahagia masih dalam suasana Idul Fitri, tentu saya secara pribadi, pimpinan unit, nanti semua saja, nanti tidak ada kita bersalam-salaman karena ini adalah masih masa demi, tetapi yang penting kita niatkan bahwa kita pagi hari ini memberikan dengan ikhlas, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ibadah bulan puasa dan ibadah-ibadah yang lain bisa diterima di sisi Allah SWT. Dan tentu kita selalu berdoa apa yang harus kita kerjakan ke depan juga senantiasa mendapat ridhonya. Itu yang kita tuju bersama. Baik Bapak Ibu, ini adalah apel perdana. Selama ini kita boleh bisa dihitung dan sudah lama kita tidak melakukan apel pagi. Nah, sehingga yang pertama tadi kelihatan kita masih canggung ya. Pertama, dari 5 bidang yang ada di sana masih ada yang satu yang kurang. Nanti kita perbaiki, yaitu teman-teman yang lain mitra kerja kita itu masih tadi belum representatif hadir. Nah, kemudian intensitasnya, walaupun kita sudah pakai fingerprint, apel pagi itu adalah tergantung kebutuhan organisasi perangkat daerah, sehingga kami mohon dimahami seandainya pada waktu tertentu kita melakukan apel pagi, itu teman-teman harus juga bersedia untuk melakukan apel pagi. Nah, ini tentu ke depan akan kita kombinasi, apakah nanti tiap Senin, kemudian Kamis itu juga bagus untuk ngecek pakaian kita adalah adat dan yang bagaimana yang kita implementasikan. Nah, Jumat kita diberi kesempatan, asal nanti yang lainnya juga konsisten. Biasanya aturan itu Jumat itu diberi kesempatan untuk olahraga. Nah, ada yang tanya memang, Pak, olahraga memang boleh Pak? Nah, yang nggak boleh itu kalau kita melanggar prokes, apapun kegiatan itu bisa dilakukan. Yang penting LIAM harus kita jalankan dengan konsisten dan disiplin. Hanya pertantangan kita bagaimana dengan aktivitas, ragam aktivitas itu kita bisa lakukan dengan baik. Itu saya kira yang yang harus kita kembangkan ke depan. Dan intinya kemarin juga banyak yang informasi masuk, sebaiknya ada apel pagi. Saya juga sepakat, karena itu adalah sebenarnya representatif kita, adalah kesiapsiagaan kita, walaupun kita sudah fingerprint. Yang terpenting pertama adalah argo kita fingerprint. Saya mohon selaku ASN, karena ini kita dipantau terus oleh BKD, dan kemarin sudah ada puluhan yang sudah direkod, dan atasan langsungnya juga sudah melakukan
teguran-teguran, baik itu teguran lisan maupun yang tertulis. Nah, kita jangan sampai kategori ASN yang secara kewajiban memenuhi jam kerja, dan itu baru simpel ya, jam kerja, belum produktivitas, belum mengenai sasaran kinerja pegawai, baru itu indikatornya adalah jam kerja. Dan supaya kita mengingat kembali, kalau nanti saya salah tolong diralat, ini kita kembali ke normal. Normal dalam arti normal untuk jam kerja kita. Selaku ASN dan mitra kerja, kita untuk ini adalah 5 hari kerja, Senin sampai Kamis itu adalah mulai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk di tengah-tengahnya ada istirahat. Sebenarnya kita tuh sudah bersyukur diberi waktu setengah jam. Setengah waktu jam itu sebenarnya officialnya tergantung nanti kalau teman-teman yang muslim itu adanya sebelum jam 12 ya diatur sendiri, yang penting adalah setengah jam. Nah, coba kita evaluasi diri, introspeksi diri, apakah kita juga sudah menggunakan waktu setengah jam itu dengan baik. Biasanya ya mesti luwe. Nah, itu supaya kita tahu betul apa yang harus kita lakukan selaku ASN. Berarti kalau 4 kali 7,5 sudah 30. Padahal tuntutan kita 1 minggunya itu adalah 5 hari kerja dalam 37,5, dan 7,5-nya dipenuhi hari Jumat, yaitu jam 7 sampai jam 4, karena istirahatnya 1 jam untuk sholat Jumat. Nah, kalau 7 sampai 12,5, 5 tambah 2,5-nya kan mau ambil setengah 1 sampai jam 4 kan pas 2,5, jadi genap menjadi 37,5. Ini yang harus kita pahami selaku ASN. Itu hitung-hitungannya baru argo mengenai time frame, waktu, belum kualitas waktu yang harus kita representasikan sebagai kewajiban kita ASN untuk sebagai abdi masyarakat, abdi negara. Saya mohon teman-teman punya semangat yang sama bagaimana menjaga kekompakan, mulai kompak di dalam kita memenuhi jam kerja kita selaku ASN. Dan kemudian kalau kita fingerprint sebelum jam 7, jadi tidak ada alasan lagi bahwa kalau kita ada sesuatu untuk melakukan apel pagi, ya kita lakukan dengan senang hati, dengan gembira. Untuk kita juga sudah dihitung argonya bahwa kita apel ini adalah jam kerja kita. Nah, saya kira itu yang harus kita pahami. Nah, untuk yang KSO tentu kami mohon atau yang praktek menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Jadi nanti mohon Pak Sekretaris nanti kita desain, coba kita jalankan tiap Senin kita apel pagi itu sebagai representatif. Kita bersyukuri karena kita dapat matahari yang sudah didih, sudah meningkatkan imunitas. Nah, sekali lagi jangan ini menjadi tekanan yang nanti imunitas kita menjadi turun. Dilakukan dengan senang hati supaya imunitas juga kita naik. Itu saya kira manfaat-manfaat kalau kita lakukan dengan positif, dengan bahagia, dan tentu sehat yang kita dapat. Terus kemudian nanti yang apel kedua setiap minggu ada ide baru juga setiap Kamis, tapi kita sebentar saja, itu representatifnya kita nanti akan ada, dan nanti akan minggu keempat. Sekali lagi minggu keempat adalah adat nasional. Nah, adat nasional itu memang nanti harus dicek. Adat nasional itu kalau saya membacanya adalah adat nasional di luar Jawa Tengah, bukan berarti dibalik. Apakah Jawa Tengah itu enggak adat nasional? Nah, kita itu terbiasa kalau membaca aturan itu tidak, kita itu dengan bangga apa yang harus dilakukan, mesti dicari. Oh, yang ini itu ya, itu kita kurangi hal-hal yang demikian. Sehingga minggu keempat adalah adat nasional, mau pakai mulai dari Aceh sampai ke Papua, mempersilahkan. Itu yang harus kita lakukan karena kita selaku ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kita saling mengingatkan. Dan kemudian Jumat nanti di desain menurun. Kalau itu ada instruktur untuk senam, itu kita jadwalkan supaya teman-teman semua
memanfaatkan waktu untuk kita berolahraga bersama. Tujuannya supaya kita sehat. Saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi pada kesempatan ini mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan niat yang bersih, dengan kita saling memaafkan dengan ikhlas, tidak ada suatu pun ganjalan. Mari kita song-song hari-hari kerja kita ke depan untuk menjadi lebih baik. Dan kemudian saya juga mendorong, ini sudah kita lewati libur panjang, sudah saatnya kita mulai berkonsentrasi terhadap kegiatan kita. Nah, saya mohon titip pesan kepada Pak Ramanadi dan Pak Hun ya, yang punya pekerjaan fisik itu segera digenjot. Kalau itu belum mengambil uang muka, silakan segera, karena itu adalah indikator bahwa kita nanti progres fisik keuangan itu dilihat dari sana. Dan mudah-mudahan kita kawal bersama. Ini cuaca cukup bagus, mudah-mudahan air rock tidak tinggi sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya dekat dengan pantai muara kita bisa kerjakan dengan kualitas yang baik, dengan tepat waktu, dan itulah cita-cita kita bersama. Tidak ada masalah apapun, baik itu sosial maupun masalah-masalah yang kita tidak duga sebelumnya. Kemudian teman-teman, saya pesan juga masing-masing seksi, masing-masing bidang kita bisa menuju ke titik yang sama, tujuan yang sama organisasi kalau masing-masing pribadi itu memahami betul daripada tugas pokok fungsi melekat di dalam seksi yang bersangkutan. Nah, saya mohon sambil running ya, sambil berjalan itu coba ditengok kembali. Oh, saya ada di seksi ini, tugas utamanya adalah apa? Nah, sehingga paling tidak kita memahami betul tugas pokok fungsi di masing-masing seksi. Nah, kalau itu nanti terkumpul di dalam bidang di dalam organisasi, itu akan satu tujuan di dalam kita mengemban atau mencapai tujuan visi misi organisasi sebagaimana RPJMD maupun representatif dan di dalam DPA kita tahun 2021. Nah, hal ini yang perlu kami sampaikan, tetap semangat karena ini masa pandemi, dan kita doakan teman-teman kita yang saat ini masih dalam kondisi belum menguntungkan, masih kondisi tertentu, masih belum bisa diberikan kesempatan untuk ketemu keluarga. Karena saya pantau teman kami ada dua, yaitu Pak Roni dan Pak Mas Ganjar ya, saat ini masih terhalang di Jakarta sejak kepulangan dari Skipul Belanda 2008 April sampai saat ini masih ada di Jakarta, masih karantina. Nah, kita doakan supaya segera terbebas dari kondisi pandemi ini sehingga segera bisa ketemu dengan keluarga dan kita sambut teman kita dengan baik, karena Pak Roni dan Pak Mas Ganjar ini sudah menjalankan tugas belajar dengan baik dan sukses, lulus. Kemudian kita tentu kewajiban kita mendoakan sesama supaya Mas Ganjar dan Mas Roni itu segera dipertemukan keluarga di Semarang tentunya. Saya kira itu, tentu banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini sekali lagi untuk yang ketiga kalinya kami mohon maaf lahir batin, dan representatifnya selaku pribadi pimpinan unit juga mewakili seluruhnya, dan itu kita saling memberikan ikhlas untuk memaafkan. Jadi pagi hari ini kita tidak ada acara salam-salaman. Yang terpenting adalah kita menyadari sesama untuk memberikan maaf, kemudian kita jalin, kita rajut kerja kita ke depan untuk menjadi lebih solid, kompak, dan berkinerja tinggi sebagaimana harapan dari masyarakat Jawa Tengah. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berdoa dipimpin oleh Inspektur APEK. Sebelum berdoa, saya ada lupa tadi, link baik itu baik Vicon maupun streaming YouTube nanti segera diakses jam 8
walaupun acaranya nanti jam 9 itu virtual ala biaya Pak Gubernur serta Pak Wagub. Nanti ada Ustadznya yaitu Kiai Haji Muafiq ya, Ahmad Muafiq. Nanti kita dengarkan bersama. Kalau itu nanti lebih baik jangan mengakses masing-masing, kalau ada bisa kelompok dalam satu ruangan itu menjadi lebih efektif, dan kalau kita mengakses juga bertanya tidak terlalu berat. Dan mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena itu sebagai open house resmi daripada gubernur dan wakil gubernur untuk kita ikuti seluruh jajaran di Dinas Pusdata Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu yang tadi Bapak kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Penghormatan kepada Inspektur Apek. Inspektur Apel meninggalkan lapangan.